Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semua? Baik. Yes ya. Oke. Sebelum kita memulai mata kuliah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dulu ya. Ya, shalom, selamat pagi. Kita akan memulai perkuliahan kita pagi hari ini. Namun sebelum itu saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak timbul dalam hati yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. 1, 2, 3. Bapak di surga, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai perkuliahan kami. Tuhan tolong dan memberkati kami agar kami semua boleh mengambil bagian dalam pembelajaran, sehingga Tuhan pagi hari ini kami boleh sama-sama untuk belajar, kami boleh mendapatkan ilmu, dan yang persentase juga Tuhan boleh mempresentasikan dengan baik sehingga kami semua mendapatkan ilmu dan kami dapat menerapkannya dalam pelayanan kami. Tolong Pak Willy dalam pembelajaran, biarlah Tuhan berikan terus kesabaran dalam mendidik kami, hikmat dan kebijaksanaan juga boleh menjadi bagian Pak Willy. Terima kasih Tuhan, berikan kami roh ketertiban, roh yang semangat, dan kami semuanya boleh damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan berdoa, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran kita ya. Masuk pada pembelajaran kita. Itu mata kuliah yang kita pelajari adalah Teologi Perjanjian Lama 2. Gitu ya. Kalau Teologi Perjanjian Lama 2 itu berarti sebelumnya kita sudah belajar tentang Teologi Perjanjian Lama 1. Maka dalam pembelajaran Teologi Perjanjian Lama 2 ini kita akan fokus pada tema-tema. Dan di dalam tema-tema itu saya sudah sampaikan bahwa teknis pelaksananya adalah setiap kelompok itu akan mempresentasikan. Kemudian yang berikut adalah setiap kelompok itu mempersiapkan yang namanya liel-liel. Jadi pada saat dia sebelum mempresentasikan bahannya itu dia sampaikan dulu liel-lielnya. Lalu di dalam tahapan pembelajaran itu ini indikator ya. Ini bukan indikator indikator mata kuliah, tapi ini indikator kemampuan kelompok dalam memahami subbagian dari mata kuliah itu, ya. Jadi tugas-tugas itu perlu ada indikatornya. Kemudian bentuk media pembelajaran yang digunakan itu apa? Lalu yang berikut adalah isi pesan atau isi materi itu. Isi materi itu dia mencakup 3 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan pendahuluan, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan isi, dan juga yang ketiga berkaitan dengan apa? Penutup, ya. Nanti di dalam penutup ya. Itu 3 hal itu yang dibahas. Baru nanti dalam uraian pendahuluan itu dia mencakup 3 hal. Yang pertama adalah hal apa yang melatari, yang kedua adalah apa itu? Pembaruan atau kita sebut sebagai novelty. Kemudian yang ketiga adalah kira-kira begitu ya. Lalu yang berikut adalah cara kelompok menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran apa yang kelompok pakai untuk dalam proses mengerjakan tugas itu. Lalu kemudian tahapan pembuatan itu ada 3. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua adalah penyusunan, dan yang ketiga adalah pelaksanaan. Lalu yang terakhir adalah alat yang dibutuhkan. Semua sudah paham? Paham? Oke. Kalau semua sudah paham, maka langkah berikutnya silakan ke kelompok ya. Silakan ke kelompok masing-masing.
bagi nama Tuhan, terima kasih kepada Dr. Julianus Teguh yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk mempresentasikan materi sesuai dengan pembelajaran yang ada. Baik, sebelum kami mempresentasikan materi, kami mau yield dulu teman-teman. Bila hatimu keras Tuhan marah, Bila hatimu keras Tuhan marah, bila hatimu keras pastilah Tuhan marah. Bila hatimu keras Tuhan marah. kelompok 6 Dr. Julianus berkata, bukan olah rasa, tapi olah pikir. Ya, pagi hari ini kami akan mempresentasikan materi kami tentang kasih dan keadilan Allah, dan kami fokus di Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, nama kelompok kami adalah heart, artinya hati yang keras. Yang pertama, indikator. Ya. Yang pertama, kelompok dapat mengetahui konsep kedaulatan Allah mengenai kasih dan keadilan Allah. Yang kedua, kelompok dapat memahami keberadaan Allah atas ciptaannya. Dan yang ketiga, kelompok dapat menganalisis tentang kedaulatan Allah atas kerasnya hati Firaun dalam hal kasih dan keadilan Allah. Oke, tahapan pembuatan. Jadi kami mulai dari perencanaan sesuai dengan referensi yang ada. Selanjutnya di sini dalam perencanaan kami mengumpulkan referensi dari buku-buku yang ada, dan selanjutnya membaca dan pastinya juga mengumpulkan informasi, dan selanjutnya menyusun poin-poin pembahasan atau garis besar pembahasan dari setiap referensi yang ada. Kedua yaitu kami mulai menyusun. Mulai menyusun indikator yang ada dan bentuk medianya, dan selanjutnya kami mulai menyusun materi atau isi. Selanjutnya tahapan pembukaan, tahapan pembuatan, serta alat yang digunakan. Dan selanjutnya kami mempresentasikan dalam kelompok menggunakan media kartun kreativitas. Isi pesan materi pendahuluan yang pertama, di sini yang dibahas adalah masalah yang terjadi di mana muncul tuduhan bahwa Allah bertindak semena-mena, Allah jahat, Allah tidak adil, Allah tidak punya terima kasih. Yang berikutnya penelitian terdahulu dia mengatakan bahwa di balik proses alam gerakan dari sejarah dan hidup dari setiap kehidupan ditunjukkan oleh tangan pemerintahan Allah. Yang berikutnya yang Tuhan Bapak mengatakan bahwa Allah berdaulat untuk mengarahkan hati Firaun, semua terserah Allah kembali pada kesukaannya yang penuh kasih dan adil. Yang berikutnya, menurut kelompok, tindakan Allah terhadap manusia tidak bergantung pada siapapun dan apapun di luar dirinya. Yang berikutnya, yang ketiga yaitu tujuan penelitian di sini untuk melihat sampai sejauh mana pengetahuan dan pengayaan tentang alam mengeraskan hati Firaun untuk tujuan Firaun. Inilah presentasi yang dapat kami presentasikan. Selanjutnya kembali kepada kelompok. Baik, tepuk tangan buat kelompok. Ya, sekarang dari hasil presentasi ini, kelompok memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan judul pembahasan atau tema dari teologi Perjanjian Lama 2. Silakan. Setelah saya mempelajari ini, setelah saya pernah mempelajari bagian ini, saya tidak setujunya karena saya punya argumen setelah tulah ke-6, di sanalah baru ada kata Tuhan mengeraskan hati Firaun. Saya bagaimana tanggapan kelompok? Iya, kami mau menjawab dan berdasarkan analisis
eksegetis, Keluaran 4 ayat 21 mencatat bahwa Allah mengeraskan hati Firaun, dan hal itu memakai kata kerja dalam bentuk pil, imperfect, yang mana bentuk pil kata kerja ini masuk dalam kategori faktitif ya, yang menunjuk pada penyebab yang menghasilkan suatu. Begini, ini judul apa? Tuhan mengeraskan hati siapa? Tuhan mengeraskan hati Firaun. Berarti untuk semua pokok pembahasan, entah itu dari pendahuluan, isi sampai kepada penutup, itu semua berkaitan dengan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau bicara tentang kasih dan keadilan Allah, maka kasih dan keadilan Allah itu sudah ada kelompok lain yang membahas tentang kasih dan keadilan Allah. Itu kedua. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita melihat dari sisi narasi ya, narasi yang dimunculkan di dalam kitab Keluaran, ya misalnya ya, itu muncul Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ini kan sebenarnya adalah salah satu konsekuensi ya, salah satu konsekuensi dari ketidaktaatan Firaun terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Firaun, kepada Mesir, dan juga kepada orang-orang Israel. Nah, disitulah letak konteks itu menjelaskan tentang satu peristiwa yang terjadi antara siapa? Antara Allah dengan Firaun, dan juga ini ada hubungannya dengan komunitas Israel. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi substansinya di mana? Sisi substansinya adalah yang pertama apa? Firaun mengeraskan hati Firaun. Baru dari sisi ketidaktaatannya dia itu kemudian nampak pada konsekuensi, itulah Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tapi apapun itu kita tetap berikan apresiasi kepada Oke, kita sampai di sini. Dari 3 kelompok yang presentasi ini memberikan gambaran kepada kelompok-kelompok yang lain supaya untuk presentasi ke depan itu ikuti alur, gitu ya, ikuti alur. Semua pembahasannya itu ikuti alur, temanya bagaimana, pendahuluannya bagaimana, isinya bagaimana, kemudian penutupnya bagaimana. Itu harus nyambung. Oke. Ya, demikianlah proses pembelajaran mata kuliah teologi Perjanjian Lama 2 yang kami bahas, kami diskusikan pada hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.